Adapun jikalau ada yang alim, niscaya wajiblah atasnya mengajarkan istrinya itu. Maka ketika itu haramlah keluar perempuan itu daripada rumahnya, lagi durhakalah ia. Suami na ilmu dan na kesempatan untuk ajari uri nangganya hukum-hukum yang fardu ain yang wajib ubrono dan uri nang harum tegiat. Dan jadi durhaka pula sebab enggan ia daripada berpindah serta suaminya. Termasuk penyebab yang jika durhaka urinang kepada suami ingin berpindah tempat dari sebuah kota ke kota yang lain, sebuah nagro ke nagro yang lain, urinang hanggetin ikut serta berpindah yang urinang yang jadi durhaka. Dan durhaka pula sebab minta lagi menolak anak akan pintu ketika mendatangi mengendaki masuk suaminya kepadanya. Suami dua genang tamang rumah atau lang kamar oleh rumah ketuk pintu kedua pintu ini jadi durhaka. Dan durhaka pula sebab minta ia akan talaknya urinang hanagala ali ke suami giyu tali dro yang durhaka cip. Dan durhaka pula sebab masam mukanya kemudian pada pun senyum-senyum ke suami marudo oleh puaka nama kenang li ka masam muka berubah muka bersih dan senyum kepada masam yang mengakibatkan durhaka pula urinan terhadap suami. Dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi durhaka perempuan akan suaminya itu tersebut di dalam fikih. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, dan jikalau dengan satu lafzah sekalipun, niscaya tiadalah wajib atas suaminya memberi nafkahnya pada hari itu, dan tiada pula wajib memberi pakaian pada pasal itu. Apabila tanakala paduk penyebab yang durhaka urinang kepada suami yang giur kalan dalam kitab fikih hanade dilanjutkan ino buno hanya beberapa contoh saja. Apabila tidak urinang ada bubut yang durhaka ganyan kepada suami walaupun tiklek mata terjadi dalam satu hari yang pertama nafkah orangnya hana wajib diberi oleh suami dan menanti dekedi katru giliran blo baje blo pakaian hana wajib diberi oleh suami karena dasar dalam kitab fikih masa ganto pakaian ke dalam titun karena menuruti musim kenenang kenurung doa dan sif kharif syita Arabe na musim kumda na musim kum baju na musim hujan lebat dan musim hujan pengering dan pakaian yang dibutuhkan berlainan menurut masjid masing-masing. Apabila urinang durhaka kepada suami dalam giliran beliau pakaian yang pakaian hana wajib beliau menanti dalam surau iklan mata dan durhaka nafkah hurungan gugur hana wajib diberi oleh suami. Dan tiada pula wajib gilirannya jadi suaminya na dua berboh isteri pada tu giliran ba isteri yang ka durhaka hana wajib. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahwa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya. Suami apabila baurung inongganya
karena tanda-tanda durhaka yang kada juga dilikut nyan oleh suami diberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang pertama pisah ranjang hingga balik daripada durhaka itu nakret pisah ranjang sehingga urina ke normal kembali hanade bubut yang mengakibatkan dengan durhaka kepada kebajikan taat pula kembali urina kepada kebaikan kagak lemah suami taat kepada suami. Dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun nyankan per hari per bulan tapi bisa tahunan 3 tahun 2 naga 2 tahun naga tahun kuliah kagak nyan baru mutapat lah. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang durhaka oleh segala malaikat yang berbuat bakti yang tiada durhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua pun, dan bahwa menyiksa oleh Tuhan akan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, yaitu di dalam neraka. Terhadap urina yang durhaka kepada suami dilaknat oleh segala malaikat. Menyebut adanya laknatnya carut. Urina yang durhaka terhadap suami dicarut oleh malaikat yang malaikatnya dibubut bakti anatum durhaka kepada Allah sekejap mata. Jadi sangat benci urina apabila urina durhaka terhadap suami. Dan terhadap urina yang durhaka benar disiksa oleh Allah yang Allah bersifat kekerasan di dalam tempat yang hina di dalam neraka hina. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas sekalian, niscaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan mukanya. Sayyidatina Aisyah pernah berkata kepada orang-orang inang menyogata-gatanya tertupu padumna leha suami kata kasiap untuk tertampu abe bagaki suami dengan muka dengan tatim puhinadro dengan muka tertampu abe bagaki suami karena lekat hak yang harus dipenuhi leurina terhadap suami katanya. Dan telah mengeluarkan oleh hakim bahwa sungguhnya seorang perempuan berkata ia bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya anak mamaku si Anu namanya itu meminang akan dikau, maka kabarkan olehmu akan daku apa hak suami atas istri. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia, niscaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Oleh hakim riwayat sahabat cerita tilorina geja ba Nabi geja pegah gaknya orang kena jak pinang tapi anak saudara anak saudara sepupu kena pinang gaknya katanya Mbak Nabi pupu hak suami atas istri nanti pegah ya menyolong sanggup untuk lung siap untuk kawin. Maka sabda Nabi SAW setengah daripadanya itu jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah, maka menjilat itu perempuan akan dia dengan lidahnya, sungguhnya belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya.
Napegah ni Nabi kepada orang inang yang nak nasihat bunuh tekedi lako ili darah ba hidung geli le uri inang nyan dengan lidah nyan golong bekerjakan hak suami yang sepenuhnya. Dan dikalau patut bagi seorang manusia bahwa sujud ia bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan bahwa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas istrinya. Selanjutnya Nabi Nabi nasihat kepada orang yang laki nasihat kuno dekedi Allah beri izin manusia sujud kepada sesama manusia, Nabi akan geberantahkan istri untuk sujud kepada suami berdetuk gua rumah. Maka berkata oleh perempuan yang betul, tiada itu demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya. Jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selama kekalku di dalam dunia ini. Urino yang menjalankan nasihat bunuh Nabi, dia pegang li Nabi kepada urinangnya, gekul lagi menyolagainya, hak suami ada isteri lon hana siap megawin selama udip dalam dunia ini. Dan sungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah SAW bahwa sungguhnya ia tak kala datang kemudian keluar ia kepada satu jenazah, maka melihat ia akan beberapa perempuan mengiringi akan jenazah, maka bersabda ia bagi sekalian mereka itu, adakah kamu menanggung serta bersama-sama dengan orang yang menanggung, maka sembah kamu sekalian tiada. Maka bersabda ia, adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang akan dia, maka sembah kami sekalian tiada. Maka bersabda Nabi SAW bagi sekalian, baliklah olehmu sekalian, tiada ada ziarah dan tiada ada fahala. Maka sekalian perempuan mereka itu disuruh tawakuf di dalam rumah mereka itu karena mengkhidmatkan dari segala suami mereka itu, niscaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadat. Bagi segala laki-laki seperti barang yang diceritakan di dalam beberapa khabar Nabi bahwa urun kalan urinang jaintan jenazah kubur netegur li Nabi yang urinang yang jaintan jenazahnya na dugulang koruna pugajak di alehero hana kamu jajak ro yang ditanya lo bunuh ada semayang main urinangnya naruh semayang main hana aja. Maka ke Nabi jauh rumah masing-masing kena lako rumah khadam lako di rumah lebih lefala daripada intat jenazah.